Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir kita, yaitu dari kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala alaih. Sekarang kita akan menjelaskan tafsiru suratu Lam Yakuni, atau ini juga surah Al-Bayyinah ya. Surah Lam Yakuni atau surah Al-Bayyinah. Wahia Madinah, dan Lam Yakuni atau Al-Bayyinah ini dia termasuk wahia Madaniyah, surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam tidak akan yakuni menjadi, lam yakuni tidak akan menjadi alladina orang-orang yang kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab. Nah, orang kafir yang pertama di sini disebutkan adalah min ahlil kitab, yaitu dari ahlul kitab. Kemudian wal musyrikina, orang kafir yang kedua yang disebutkan adalah orang musyrikin. Munfakina, jadi orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik ini, dua golongan ini, dua jenis orang kafir ini, munfakina, mereka tidak akan mungkin melepaskan, mereka tidak akan mungkin munfakina meninggalkan, hatta meninggalkan agama mereka, keyakinan mereka, hatta sampai ta'tiyahum datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu al-bayyinah itu bukti yang nyata atau penjelasan yang nyata. Nah, bukti yang nyata, penjelasan yang nyata di sini adalah rasulun minallah, yaitu rasul dari Allah Subhanahu wa taala, yang yatlu membacakan kepada mereka suhufan, lembaran-lembaran suhuf, lembaran-lembaran ayat, lembaran-lembaran wahyu mutahharah yang disucikan atau yang suci. Fiha, pada lembaran-lembaran suhuf itu yang suci tadi itu kutubun qayyimah, ada tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang qayyimah, yang lurus. Wama, dan tidaklah mereka tadi orang-orang kafir itu tafarraqu, mereka wama tafarraqu, dan tidaklah mereka tafarraqu, bercerai-berai, berkelompok-kelompok. Alladina, orang-orang yang utul kitab, orang-orang yang utul kitab, diberikan alkitab, ya, illa, setelah min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, setelah datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu bukti yang nyata. Maksudnya di sini nanti akan nampak ketika kita menjelaskan tafsirnya, ya, utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi mereka tidak wa ma tafarraqu, tidak berkelompok, alladina utul kitab, orang yang diberikan alkitab, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, setelah datang kepada mereka adalah bukti yang nyata. Nah, nanti kita akan jelaskan apa maksud ayat ini. Wa ma, dan tidaklah umiru, mereka diperintah, illa, kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah semata, mukhlisina, dengan memurnikan ibadah, ya, memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah lahuddin, untuknya di atas agama ini, hunafa, yaitu din hunafa, agama yang hunafa, yang lurus. Wa yuqimus sholata, dan mereka diperintah untuk mendirikan sholat. Kemudian wa yu'tuz zakat, diperintah untuk membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan semua itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Innal ladzina, dan orang-orang yang kafaru, yaitu orang-orang kafir, min ahlil kitab, itu tadi dari ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang kafir dari musyrikin, fi nar jahannam, jadi tempat mereka itu di dalam neraka jahannam, ya, karena memang kekafiran mereka. Khalidina fiha, ya, bukan cuma hanya masuk, tapi khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum, dan mereka itulah orang yang syarrul bariyah, syarruh, seburuk-buruk, al-bariyah, makhluk, ya, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk al-bariyah, seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu, adapun sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, ulaika hum, maka mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik manusia.
Jazaohum, maka balasan bagi orang-orang yang beriman adalah inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, yaitu surga Aden. Jannatu Aden, yaitu surga Aden. Tajri, yang di surga Aden ini tajri, mengalir, ya, mengalir min tahtiha, di bawahnya, al anharu, yaitu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka tinggal kekal abadi di dalam jannatu Aden, surga Aden itu. Abadan, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridho, telah senang, telah cinta kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka telah ridho, telah senang kepada Allah. Dalika, yang demikian itu, keridhaan itu, ridho dan saling merindu itu, liman khasya rabbah, kepada siapa orang-orang yang khasya, yang takut kepada Rabbnya. Maka ikhwan sekalian, yaqulu ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, tidak akan menjadi orang-orang kafir dari ahlul kitab itu, ya, maksudnya siapa itu ahlul kitab? Jadi ahlul kitab ini ada dua, yaitu minal yahud wan nasara, yaitu Yahudi dan Nasara. Ya, jadi ahlul kitab itu dua, yaitu Yahudi dan Nasara. Mereka ini minal yahudi wan nasara, yaitu dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian wal musyrikina, dan siapakah itu orang musyrikin, ya. Jadi musyrikin ini adalah min sairil asnafil umam, ya. Ini dari seluruh, ya, golongan dari umat-umat yang ada. Jadi kemusyrikan ini tidak dibatasi, bisa dari ahlul kitab, bisa dari orang-orang Nasara, bahkan bisa musyrik ini juga kita dari kaum muslimin, mengaku orang beriman padahal kita telah berbuat kesyirikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah Allah tapi dia juga menyembah selain kepada Allah. Ini juga bisa menjatuhkan seseorang kepada perbuatan kemusyrikan. Nah, seperti itu ya. Jadi musyrikin itu min sairil asnafil umam, dari seluruh golongan umat yang ada dari umat-umat di muka bumi ini. Kemudian kata munfakina, ya, munfakina maksudnya tidak akan meninggalkan, tidak akan meninggalkan, ya, an kufrihim, dari kesesatan mereka, ya. Tidak akan meninggalkan an kufrihim, dari kesesatan mereka, wa dalalihim, jadi an kufrihim, dari kekafiran mereka, wa dalalihim, dan kesesatan mereka, alladzi hum alaih, yang mereka ini senantiasa berada di atasnya, yaitu di atas kekafiran dan kesesatan mereka. Itu maksudnya munfakina, tidak akan mungkin meninggalkan. Ayyun maksudnya la yazaluna fi ghayyihim wa dalalihim. La, mereka ini la yazaluna, senantiasa fi ghayyihim, dalam kegelapan hati mereka, wa dalalihim, dan kesesatan mereka, la yaziduhum, tidaklah menambah untuk mereka itu, mururus sinina, lewat tahun dari tahun, ya, mururus sinina, tahun berganti tahun, tidaklah menambah kepada mereka illa kufran, kecuali tambah kafir saja. Ya, itu maksudnya munfakina, itu memang tidak bisa meninggalkan, tidak melepaskan keyakinan agama mereka. Kemudian hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, ya, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu al-wadihah, yaitu al-bayyinah, bukti yang nyata yang terang, wadihah yang nyata yang terang, wal burhanus sati', ya, wal burhanus sati', dan burhan, dalil-dalil yang sati', yang kuat, yang kokoh. Summa, kemudian fassara, ya, summa fussira, kemudian ditafsirkan tilkal baina, ya, tentang al-baina itu apa? Faqala, dengan firman Allah yang di ayat selanjutnya itu rasulun minallah. Jadi al-baina itu adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyun maksudnya arsalallahu, Allah telah mengutus para nabi dan para rasul, ya, secara khusus kepada Rasulullah sebagai rasul akhir zaman. Apa tujuannya diutus? Yad'un nas, untuk yad'un nas, mengajak manusia ilal haq, kepada jalan-jalan kebenaran. Wa anzala alaihi kitaban, dan para nabi rasul itu dibekali, ya, oleh kitaban, kitab-kitab, yatluhu, kemudian kitab itu dibacakan, diajarkan, yatluhu, diajarkan, dibimbingkan kepada umatnya. Nah, jadi itu. Jadi para nabi semua diutus yad'un nas ilal haq, mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Wa anzala alaihi kitab, dan diturunkan kepada para nabi dan rasul itu adalah kitab, ya, seperti Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian
Ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa diturunkan kitab Injil, dan Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Semua itu yatluhu, dibacakan kepada umat mereka, ya, kepada umat ini, setiap umat yang diturunkan. Liu'laman nasa al-hikmah. Kemudian di dalam kitab tadi itu, di dalam lembaran-lembaran al-hikmah tadi, liu'laman nasa, mengajarkan manusia. Al-hikmah itu Al-Quran, hadis, dan seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Wa yuzakkihim, apa tujuannya diajarkan al-hikmah Al-Quran? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka. Kenapa demikian ikhwan sekalian? Karena kekufuran, kemusyrikan, kesyirikan, dosa, perbuatan maksiat, menentang perintah Allah itu bagian daripada hal yang dapat najis batin, mengotori kehidupan seseorang, ya. Seperti itu. Itu suatu hal yang dapat mengotori kehidupan jiwa seseorang. Maka dengan seseorang diajari al-hikmah, mengikuti petunjuk Al-Quran, kemudian dia meninggalkan seluruh kekufuran, kemusyrikan, dosa, perbuatan dosa dan maksiat, wa yuzakkihim, maka otomatis akan menjadi bersih, ya, lahir maupun batinnya, ya, seperti itu. Wa yukhrijuhum, kemudian mengeluarkan mereka minaz zulumat, yaitu dari kezoliman. Apa maksudnya minaz zulumat di sini? Yaitu dari kesyirikan, ya. Wa yukhrijuhum minaz zulumat, mengeluarkan mereka dari kezoliman, maksudnya mengeluarkan mereka dari kesyirikan, yaitu menyembah selain kepada Allah. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan innasyirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezoliman yang sangat besar. Kemudian ilan nur, sehingga keluar dari kezoliman kesyirikan, ilan nur, kepada cahaya. Maksudnya di sini adalah cahaya, di sini iman, ya. Ilan nur maksudnya cahaya keimanan, ya. Karena ikhwan sekalian, kita pahami bahwa iman itu lawannya syirik. Ketika seorang tidak beriman, maka dia akan melakukan kesyirikan, dan kesyirikan itu akan membatalkan keimanan seseorang. Kapan seseorang telah menyembah selain kepada Allah, maka akan batal keimanannya, bahkan terhapus seluruh amal-amalnya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad habita amaluhu, maka terhapus seluruh amal-amalnya. Artinya apa? Bisa jadi batal keimanannya di sini, kan, seperti itu. Walihada, oleh karena itu ikhwan sekalian, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatlu, ya, yang telah membacakan kepada mereka suhufan, lembaran-lembaran wahyu, ya, mutahhara, yang suci. Ayun maksudnya, ya, suhufan mutahhara di sini apa maksudnya? Mahfuzatan, ya. Jadi lembaran itu suci, tidak mungkin akan terkotori, tidak mungkin akan dirubah, tidak mungkin akan dipalingkan. Makanya dia mahfuzatan, selalu dan senantiasa mahfuz, terjaga. An kurbani syaitin, akan didekati oleh syaitan. Ya. Syaitan ini kan ada dua, ada golongan jin dan manusia, ya. Maka siapapun dari golongan jin dan manusia yang ingin mencoba-coba merubah Al-Quran, mencederai daripada kesucian Al-Quran, maka itu tidak akan mungkin, karena dia mahfuzatan, dia terjaga an kurbani syaitin, dari perbuatan-perbuatan syaitan, baik dari golongan jin dan manusia. Kemudian la yamassuha, dan tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran ini, lembaran-lembaran wahyu tadi, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci, ya. Dia suci, bersih, baik dari hadas, ya, najis, suci semua. Seperti itu. Makanya dianjurkan harus bersih dari hadas maupun najis. Kemudian li'annaha, ya, li'annaha, karena disebabkan, ya, itu tadi, li'annaha fi ala ma yakunu minal kalam. Li'annaha, karena Al-Quran, seluruh kitab yang Allah turunkan, ya, tapi kan setelah kitab itu semuanya telah disempurnakan di dalam Al-Quran. Li'annaha, karena Al-Quran itu, lembaran-lembaran wahyu yang suci itu, fi a'la minal ma yakunu minal kalam. Jadi dia adalah merupakan fi a'la, yang paling tinggi, ma yakunu minal kalam, dari apapun seluruh ucapan yang ada di atas muka bumi ini, ya. Tidak ada lagi ucapan yang paling tinggi kecuali ucapan wahyu, ya, yang dibacakan kepada umatnya dari Rasulnya dan siapa saja yang mendakwakan, yang mengajarkan, ya, Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah merupakan ma yakunu fi ala ma yakunu minal kalam. Itu yang paling tinggi dari setiap ucapan apapun yang ada di muka bumi ini, ketika kita mendakwakan, mengajarkan, membimbing manusia kepada
mengajari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada, oleh karena itu, qala anha, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentangnya, fiha, di dalamnya, ya maksudnya fi tilka suhuf, ya ayun fi tilka suhuf, maksudnya di dalam tilka itu suhuf, lembaran-lembaran itu ada apa? Kutubun qayyimah, yaitu ada kitab-kitab, tulisan-tulisan qayyimah yang suci, yang lurus, ya tidak mungkin dia menyimpangnya. Siapapun ikhwan sekalian yang mengikuti daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kutubun qayyimah, lembaran-lembaran yang lurus, maka akan menjadi lurus kehidupannya, akan selamat kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Ayun, maksudnya kutubun qayyimah adalah akhbaran shadiqah. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu mengandung kabar berita yang shadiq, yang benar. Ketika mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan umat-umat sebelumnya karena perbuatan dosa dan maksiat mereka, kaum Samud, kaum Lut, kaum Ad, ya semua dihancurkan. Firaun, Raja Namrud, ya, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, semua dikisahkan. Akhbaran shadiqah itu semua adalah mengandung akhbaran shadiqah, berita-berita yang benar, ya, tidak dusta, menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang yang beriman di zaman dahulu, mengimani para nabi dan rasul. Itu semua akhbaran shadiqah, berita yang benar. Kemudian wa awamir adilah, dan mengandung perintah-perintah yang adil. Maksudnya apa ikhwan sekalian, ya, di dalam Al-Quran itu dia adalah merupakan mengandung perintah yang adil, ya. Siapapun yang beramal dengan Al-Quran maka dia tidak akan mungkin dirugikan, ya. Tidak mungkin dia dirugikan. Bahkan setiap apa yang dia lakukan pasti Allah akan balas, ya, tanpa Allah Subhanahu Wa Taala mengabaikan meskipun sekecil apapun. Dan kita sudah jelaskan, ya, di tafsir sebelumnya terkait dengan surah Al-Zalzalah itu, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan atau keburukan sebesar zarrah pasti setiap orang akan mendapatkan balasannya. Makanya wa awamir adilah, ayat Al-Quran ini mengandung perintah yang adil, ya, tidak akan mungkin seorang dizalimi, dirugikan. Kemudian tahdil al-haq, ya, Al-Quran ini akan menunjuki seseorang kepada jalan kebenaran, ya. Kalau mengikuti jalan kebenaran, maka siapapun yang mencari jalan kebenaran di luar daripada tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dia telah menyimpang hidupnya, ya. Wa ila tariqim mustaqim, yang menunjuki jalan kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan membimbing seseorang kepada tariq, jalan-jalan yang mustaqim, yang lurus. Itu ya kawan sekalian. Kemudian fa iza ja'athum hadhil baina fa iza ja'athum hadhil baina, apabila telah datang kepada mereka hadhil baina, petunjuk yang nyata ini, ya. Kan dahulu ketika Rasulullah mengajarkan Al-Quran misalnya, ya, datang kepada mereka al-bainah, petunjuk yang nyata yang dibacakan dari Rasul, dari wahyu, lembaran-lembaran suhuf tadi. Fahina idzin, maka ketika itu, ya, maka pada saat itu terjadi apa? Yatabayyanu talibul haq, akan menjadi jelas, ya, akan mengambil manfaat, akan mengikuti petunjuk itu. Talibul haq, orang-orang yang mencari kebenaran. Mimman laisa lahu maqsidun fi talibihi, ya, fi talibihi, daripada orang yang tidak lahu maqsidun, tujuannya itu fi talibihi, dalam mencari kebenaran, ya. Maksudnya begini kawan sekalian, orang yang memang awalnya dia tidak mencari kebenaran, ya, tidak ada tujuannya untuk merubah dirinya, meskipun dibacakan lembaran-lembaran ayat Al-Quran seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang langsung dibacakan oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah, ya, karena memang mereka tetap di dalam kekufuran mereka, karena tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran. Berbeda dengan orang yang mencari kebenaran, ya, tabayyana talibul haq, mereka langsung mendapatkan manfaat, terjelaskan dari orang yang mencari kebenaran itu. Kemudian makanya fayahlik man halak, maka menjadi celaka siapa orang-orang yang celaka. Anbainah, disebabkan anbainah ini, wa yahya, dan akan menjadi hidup man hayya, siapa yang hidup anbainah, dari petunjuk ini. Maksudnya ikhwan sekalian, ketika datang Al-Quran, maka manusia itu akan dibedakan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang binasa karena dia menentang wahyu tersebut. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang yang selamat hidupnya karena dia mengikuti petunjuk tersebut. Kemudian selanjutnya wa iza lam yu'min,
wa idza lam yu'minu ahlul kitab, ketika apabila orang-orang yang wa idza dan apabila lam yu'minu tidak beriman, ya, tidak beriman ahlul kitab dari orang-orang ahlul kitab itu yang diberikan kitab, lihadar rasul kepada rasul-rasul ini, kemudian wayang qadu lahu dan mereka tidak tunduk dengan apa yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul ini, falaisa zalika, maka itu bukanlah perkara yang bibid'in, bukan perkara yang baru, min dolalihim dari kesesatan mereka, ya, wa inadihim dan pengingkaran mereka, atau wa inadihim kedurhakaan mereka. Nah, jadi memang sudah ada datang sebelum Nabi Muhammad SAW itu para nabi dan rasul dan orang-orang ahlul kitab, ya tetap saja ada yang ingkar, ada yang sesat, ya ada yang tidak tunduk kepada mereka, dan ini bukan zalika bibidin, ini bukan perkara yang baru, min dhalalihim dari kesesatan mereka, wa inadihim dan dan penolakan atau kedurhakaan mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ya, orang-orang ahlul kitab tadi, ma tafarraqu, tidaklah mereka berkelompok-kelompok, wakhtalafu dan tidaklah mereka berselisih, ya, wasaru ahzaban dan menjadi berkelompok-kelompok, illa kecuali min ba'di setelah maja'at apa yang datang kepada mereka, maja'athum apa yang datang kepada mereka, al-bainah dari al-bainah, bukti yang nyata itu, allati yang ketika illa min ba'di maja'athumul bainah telah datang kepada mereka adalah petunjuk yang nyata, allati maka ini tujibu, ini mewajibkan, li ahliha kepada orang yang mengikuti petunjuk tadi, al-ijtima untuk bersatu, wal ittifaq dan bersatu, ya, memperkuat persaudaraan, ya, seperti itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kalau orang yang mendapatkan petunjuk dengan al-bainah tadi mengikuti para rasul, maka harus kita mengikuti apa yang diperintahkan Rasul, yaitu untuk selalu bersatu, berpegang teguh di atas tali agama Allah yang satu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu dan jangan berpecah belah. Maksudnya apa? Bersatu di atas pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah. Karena siapapun orang yang pemikirannya, pemahamannya begitu keluar dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah, maka dia sudah menyelisihi, ya, apa ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Seperti itu, ikhwan sekalian. Walakinnahum, akan tetapi mereka ini, lirodaatihim, karena kehinaan mereka, ya, lirodaatihim kehinaan mereka, wa nazalatihim dan kerendahan mereka, lam yazidhum tidaklah menambah kepada mereka, al-huda petunjuk itu, illa dhalala kecuali tambah sesat, ya, walal basirah ila a'ma dan mereka tidak melihat, ila a'ma kecuali tambah buta, ya. Tadi tidak mendapatkan petunjuk kecuali tambah sesat, walal basirah tidak melihat, ila a'ma kecuali tambah buta. Maksudnya di sini tidak melihat di sini adalah bukan orang yang buta matanya, tidak, ya. Tapi yang disebut dengan a'ma di sini adalah orang yang buta mata hatinya. Maka ikhwan sekalian, seseorang boleh buta matanya, itu masih mending buta matanya tapi mata hatinya masih melihat, daripada orang yang dia matanya melihat tapi mata hatinya tertutup. Nah, ini bahaya sekali orang yang seperti ini, ya. Mending buta mata daripada buta mata hati. Itu seperti itu kan sekalian. Kemudian ma'an al-kutub, maka bersamaan dengan itu al-kutub, kitab-kitab itu tadi, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran, kulluha semuanya tadi kitab-kitab, ja'at semuanya datang, bi aslin dengan sumber wahid yang satu, ya. Jadi semua kullah ja'at bi aslin wahid, semuanya datang dengan sumber yang satu, wa dinun wahid dan dengan membawa agama yang satu, ya. Semua seruan nabi dan para rasul itu membawa agama yang satu, ya. Sumbernya satu kitab itu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, ani'budullah. Seruan para rasul, para nabi itu cuma satu, ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut tagut dan jauhilah sembahan-sembahan selain kepada Allah. Itu ikhwan sekalian. Jadi ma'al kutub kulluha
kullaha ja'at bi aslin wahid wa dinun wahid. Semuanya datang dengan sumber yang satu dan agama yang satu. Fama umiru, dan tidaklah mereka diperintah fi sa'ir syara'i, di dalam seluruh syariat-syariat agama ini, fi sa'ir syara'i, illa kecuali ayya'budu, hanya untuk ayya'budu, an ya'budu, untuk menyembahnya. Ya, mereka menyembah Allah, yaitu ayya'budullaha, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina, dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah lahuddin kepadanya di dalam agama ini. Ayun maksudnya qasidina, mereka menunjukkan bijami'i, seluruh ibadatihim, ibadah mereka, ibadah-ibadah mereka, az-zahira, baik ibadah yang zahir yang tampak, wal batina, maupun ibadah yang tersembunyi, wajhallahi, semata-mata mengharapkan wajah Allah, wa talaba zulfa ladaihi, dan mengharapkan zulfa, kedekatan, ladaihi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan sekalian, hunafa, agama yang lurus, tapi mereka tidak mu'ridina, mereka berpaling. Ya. Orang-orang kafir, ahlul kitab, orang musyrik itu mu'ridina, mereka berpaling dari al-hunafa, jalan yang lurus tadi itu. Ma'ilina, mereka ingkar, membelakangi ansairil adyan, seluruh agama-agama yang pernah datang, ya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul dengan syariat yang berbeda-beda tadi itu. Al-mukhalifah, mereka menyelisihi lidini tauhid, yaitu agama tauhid, agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, itu agama tauhid. Kemudian ikhwan sekalian, di sini disebutkan, ya, wa khussa, dikhususkan as-shalah wa zakah. Kan disebutkan di situ tadi ya. Kemudian siapa yang wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, ya, wa zalika dinul qayyimah, disebutkan di situ secara khusus kan terkait dengan salat. Maka di sini disebutkan wa khussa as-shalah wa zakah, disebutkan salat dan zakat bidzikri, di dalam penyebutan, ba'annahuma, padahal keduanya, salat dan zakat ini, dakhilani, itu telah masuk fi qauli, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liya'budullaha mukhlisina, agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Padahal ikhwan sekalian, salat dan zakat itu termasuk ibadah kan? Kenapa harus disebutkan lagi salat dan zakat? Maka di sini dijelaskan li fadlihima, karena keutamaan kedua ibadah itu, salat dan zakat itu, wa syarafihima, dan kemuliaan dari kedua ibadah tersebut, wa kaunuhuma, dan kedudukan kedua ibadah tersebut, al ibadataini, dua ibadah tadi, allataini, yang keduanya, man qamah, siapa yang mendirikan dua ibadah salat dan zakat ini, bihima, dengan dua ibadah ini, qamah, maka seakan-akan dia telah mengerjakan, mendirikan, bijami'i, dengan seluruh syara'iddin, seluruh syariat-syariat di dalam agama ini. Kenapa demikian? Karena salat itu adalah merupakan hablum minallah, hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat itu adalah merupakan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kapan seorang dia menjaga ini, maka dia telah memelihara hubungannya dengan Allah, dan dia telah menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Ya, maka disebutkan di sini qama bijami syara'iddin, maka seakan-akan dia telah menegakkan seluruh syariat-syariat di dalam agama ini. Wadhalika, oleh karena itu, ayun maksudnya at-tauhidu, yaitu agama tauhid, wal ikhlas, dan keikhlasan, fiddin, di dalam agama, huwa, dia adalah dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ayyu maksudnya ad-dinul mustaqim, yaitu agama yang lurus. Al-musila, dan dinul mustaqim itu dia al-musila, dapat menghantarkan ila jannatin na'im, di dalam surga yang an-na'im, yang penuh dengan kenikmatan. Wa ma siwa, dan selain daripada dinul mustaqim itu, faturukun, maka itu adalah merupakan jalan-jalan, musilatun, yang dapat menghantarkan seseorang ilal jahim, kepada neraka jahanam. Thumma, kemudian, dzakaroh, disebutkan jaza'al kafirina, yaitu balasan bagi orang-orang yang kafir, ba'da, setelah maja'athumul bainah, setelah datang kepada mereka petunjuk yang jelas, petunjuk yang nyata. Tapi mereka tetap ingkar saja, tetap kafir saja. Faqala, maka Allah menyebutkan balasan mereka adalah innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, wal musyrikin, orang musyrik, finari jahannam, ya, tempat mereka dalam neraka jahanam. Padahal sudah datang kepada mereka tadi itu al-bayyinah, petunjuk yang nyata. Qad ahata bihim,
Sungguh ahata akan diliputi dari kanan, kiri, muka, belakang, bihim dengannya azabuha, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lari dari azab Allah. Depan ada azab Allah, belakang, kanan, kiri, itu namanya ahata, meliputi mereka. Washtadda alaihim, dan semakin keras atas mereka iqabuha, siksaan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ, tapi khalidina fiha, mereka khalidina fiha, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. La yaftur, mereka tidak akan mungkin terlepas, tidak akan mungkin mereka terbebas anhum darinya al-adab, dari azab itu. Wahum, dan mereka fiha, di dalamnya neraka jahanam, azab siksaan itu, mublisun, terkurung, terpenjara, tidak bisa lari darinya. Ulaika, mereka itulah hum syarul bariyah, seburuk-buruk makhluk manusia di atas muka bumi ini. Kenapa demikian? Li'annahum, karena mereka yang disebut dengan seburuk-buruk makhluk adalah li'annahum, karena mereka ini araful haq, mereka mengetahui kebenaran, diberikan akal, otak, pikiran. Araful haq, mereka tahu kebenaran. Watarakuhu, tapi sudah tahu kebenaran tapi meninggalkannya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah kebenaran, tapi mereka tetap mendurhakai daripada kebenaran tersebut. Wa khasiru dunia, maka merugilah kehidupan dunia mereka, wal akhirah, dan merugilah kehidupan negeri akhirat mereka. Kemudian innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Di sini disebutkan ya balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, ulaika, mereka itulah hum khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Kenapa demikian? Li'annahum, karena mereka ini adalah abdullah, hamba-hamba Allah, wa arafuhu, dan mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wafazu, maka mereka mendapatkan keberuntungan, kemenangan, bina'imid dunia, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, wal akhirah, dan akan tidak sampai di dunia, tapi balasan kenikmatan itu akan senantiasa terus menerus mereka dapatkan sampai di kehidupan negeri akhirat. Kemudian jazauhum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka adalah jannatun, yaitu surga Aden, ayun, maksudnya jannatu iqamah ya. Jadi jannat ini adalah iqamah, tempat tinggal ya, la zu'an, bukan tempat berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain, bukan, tapi dia jannatu iqamah. Jadi jannatu adni itu adalah jannatu iqamah, tempat tinggal. Fiha, padanya, yaitu tidak ada berpindah padanya, wala rahil, dan tidak pula hanya sekedar kita rahil. Rahil itu maksudnya apa ya? Rihlah itu sekedar berkunjung saja, tidak ya, tapi dia adalah merupakan tempat yang kekal abadi. Sehingga kalau seseorang sudah masuk ke dalam jannatu adn, surga adn ini, wala talaba ligayati fauqiha, maka mereka tidak akan lagi talaba, mencari, ligayati, dengan tujuan, fauqiha, yang lebih dari itu ya. Maksudnya apa? Wala talaba ligayati fauqiha, mereka tidak lagi mencari yang lebih tinggi dari itu ya, karena memang itu sudah puncaknya ya. Jannatu adn itu adalah sudah puncak daripada kenikmatan di dalam surga. Tajri, di dalam jannatu adn tadi itu mengalir, tajri min tahtiha, di bawahnya al-anhar, yaitu sungai-sungai, khalidina fiha, dan orang-orang yang beriman beramal saleh itu khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalam jannatu adn, surga adn tadi itu. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka telah ridha dengan apa yang Allah telah balaskan kepada mereka. Setelah melihat balasan perbuatan mereka selama hidup di dunia, di akhirat kelak mereka pun akan menjadi ridha. Faradiya anhum, Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada mereka, bima qamu, dengan apa yang telah mereka kerjakan, bihi, dengannya, di dunia ini, min maradihi, dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa radu'an, dan mereka pun telah ridha kepada Allah, bima addalahum, dengan segala apa yang Allah telah siapkan kepada mereka, min anwa'il karamat, dari berbagai macam kemuliaan di kehidupan surga nanti, wajazilul masubat, dan banyaknya pahala, balasan dari pahala yang telah mereka kerjakan. Zalika, yang demikian itu, jazaul hasanah, itulah jazaul hasanah. Jazaul hasanah atau jazaul hasanah, balasan
dari kebaikan-kebaikan mereka. Liman kepada siapa? Khasyiyah yang takut, Rabbahu kepada Tuhannya. Ayu maksudnya liman khafa, siapa yang takut, liman khafa Allah, siapa yang takut kepada Allah, fa'ahjamahum an ma'asihi, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dosa kepada Allah, waqamu, dan mendirikan biwajibatihi, seluruh kewajiban-kewajibannya di dunia ini. Segala apapun kewajiban, waqamu biwajibatihi, dia melakukan seluruh kewajiban tersebut, ya. Salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Wa tammat walhamdulillah, maka selesai segala puji bagi Allah. Ini tafsir